Iya, Centini memang mencintai Mas Fajar. Hati-hati, Pak. Mbak Yu, Mbak Yu tuh kemana aja tuh, Mbak? Mawar sama Bapak tuh bingung cari Mbak Centini di mana. Iya, wong cari-cari di taunya di kene. Nyun sewu nggih, Pak. Tadi Centini kasih jalan-jalan bentar, Pak. Nduk, kenapa toh Nduk? Kok mukamu koyoke bingung gitu? Mboten, Pak. Centini ndak apa-apa. Waduh, piye ya iki? Kurang ini yang mukul bedok. Cari sopo ya? Pak Jah. Kebetulan banget, Jo. Ini loh, ayo kita mukul bedok yuk. Malah ketemu sama Pak Ogimin. Padahal kan aku pengen sendirian. Kok bengong sih? Duh, Pak. Ngapain sih, Pak? Ini loh, Jo, kita mau gebuk beduk, tapi kekurangan orang. Kamu ikut ya? Ya, hitung-hitung buat ngilangin galau lah. Pukul aja sekeras-kerasnya beduknya, biar hati kamu lega. Ya? Iya ya, ini kan malam kemenangan. Setelah sebulan puasa, kenapa gue malah galau kayak gini? Apa gue gak ikut ngerayain malam kemenangan? Loh, Jo, piye? Gelem ora? Boleh, Pak. Ayo kita rayain malam ini, Pak. Malam kemenangan, Pak. Nah, gitu dong. Mosok malam takbiran kamu itu malah sedih. Kita harus bersenang-senang. Kita pukul beduk bareng-bareng. Boleh, Pak. Oke. Ya, Ayo, nih, Pak. teman-teman, jalan. Naik. Nduk, mulai iso apa toh, Nduk? Mboten, Pak. Mboten nyari sinten-sinten. Mboten nyari siapa-siapa, Pak. Jangan sampai Bapak, apa Dek Mawar tahu kalau Centini lagi nyariin Mas Tejo. Centini kok merasa aneh yo. Kenapa sekarang Centini jadi mikirin Mas Tejo? Enggak, Centini tidak boleh mikirin Mas Tejo. Ini pasti bukan pertanda dari Allah. Mas Tejo pasti tidak ada di sini. Soalnya dari tadi Centini tidak ketok Mas Tejo. Itu cowok sopo ya? Di atas pickup ganteng ya? Yang mana? Kalau saya mukul beduk. Jangan naksir. Itu kan Mas Tejo. Pak, Mbak Yu, lihat. Itu Mas Tejo. Semua orang pada kagum sama dia. Sudah, sekarang kamu aman di sini. Aku akan suruh orang-orangku jaga di sini. Untung aja Mas Fajar itu datangnya tepat waktu. Mbak Sukma itu kayaknya penasaran banget sama aku. Aneh deh, seneng banget lihat orang susah. Ya wes, nggak usah dipikirin. Sekarang kamu konsentrasi aja, karena sebentar lagi kamu akan tampil sebagai diva Shalala. Ingat, santai aja, jangan panik. Jangan pikirin yang kesel-kesel tadi di panggung. Walah Mas, aku ini padahal udah santai banget ini. Ya wes, pokoknya kamu hati-hati yo. Jangan sampai kelihatan wajah kamu sama orang-orang. Dan ingat, jangan bicara sama orang siapapun itu. Jangan sampai gagal. Yo? Yo, oke. Sing diomongke Sukma itu bener apa ora ya? Aku kok tadi kepikiran. Masalahnya Sukma itu pernah bikin aku malu. Nuduh Centini si Diva. Sekarang kalau salah lagi, kan aku malu banget. Mbak Diva, wes durung. Petangnya loro ya? Tak juga kayak obat ya? Udah Bu, sebentar lagi keluar. Tujar, dugaan ibu bener kan? Suaranya bedo banget. Tapi aku kok yang ngerasa ada yang aneh ya. Logatnya Diva di telepon sama waktu ketemu di rumah itu beda banget. Mosok sih nggak yang ngomong orang iso berubah-ubah.
Nek ndak, memang sengaja digawe-gawe kaya wong main film ngono. Nyon sewu Mbak, sampean semrep Diva Selala mboten nggih? Kalau ndak salah, tadi ke ruang ganti sama Mas Fajar, Bu. Oh, nggih, patur nuwun nggih. Iya, sami-sami. Coba tak sawang-sawang lagi. Bener apa ora kuwi Diva Selala? Tak, aku mau siapin semua keperluan kamu. Ya, pokoknya ingat, siapapun yang ajak ngobrol, jangan diladeni, oke? Oke. Ya wes. Kain iki bikin hidungku gatel. Ih, mana panas pula di sini. Bajuku yang tadi disimpan di mana ya? Ntar taruh sembarangan disambar orang lagi. Diva. Sampean bener-bener Diva kan? Suara ibu itu, aduh, kok bisa ada di sini sih? Aduh, itu kain buat tutupin wajahku kenapa ada di bawah? Ceroboh banget sih ini aku. Mbak Diva? Iya bener. Siapa kamu sebenarnya? Kalau kamu Diva beneran, nggak mungkin kamu bersikap seperti ini kepada saya. Duh, ketahuan deh ini. Mesti gimana ya? Mas Adi, bagaimana? Untuk Diva semuanya oke kan? Alhamdulillah, Mbak Diva jadi tampil di sesi pertengahan dan penutupan. Jadi Mbak Diva sampai akhir acara penonton bisa menyaksikan Mbak Diva. Oh iya, enggak. Mas Adi, kalau bisa buat Diva nih. Divanya biar lip sync aja. Waduh, piye kok Mas? Nggak bisa Mas, soalnya kita sudah menyiapkan organ tunggal dan alat-alat musik lainnya. Jadi Mbak Diva bisa interaksi sama penontonnya. Dan nggak bisa loh Mas, kalau misalnya lip sync. Iya Mas Adi, tapi minta tolong sekali ini aja. Waduh Mas, mohon maaf Mas, nggak bisa. Ya wes gini aja. Nitip ya Mas Adi, di ruang ganti Diva jangan ada yang mendekat, apalagi ngajak ngobrol. Itu aja Mas. Iya Mas, iya Mas. Ya wes. Terus ya. Iya. Mas Fajar kenapa ya begitu? Kok buru-buru begitu ya? Kayak ada yang nggak beres. Aduh, aku harus jawab apa? Mas Fajar kan sudah pesan, jangan banyak bicara. Ntar bisa ketahuan Divanya palsu. Mau balik badan juga ndak mungkin. Kainnya kan masih di bawah. Kok diem? Sampean bukan Diva kan? Kalau sampean bener-bener Diva, kenapa nggak berani menatap saya? Sorry. Hah? Sorry? Kalau Diva yang bener, dia mengatakan maaf kepada saya, bukan sorry. Siapa kamu sebenarnya? Aduh, salah bicara lagi kan aku. Sudahlah. Sekarang sampean ngaku aja. Kalau sampean bener-bener Diva, kenapa sampean takut untuk balikin badan? Ojo-ojo sing diomongin Sukma bener. Perasaanku juga Diva sing iki beda karo. Astagfirullahalazim. Nyun sewu Bu Gendis, penyedengan nggak boleh memasang kendak seperti ini. Tuh Bu Gendis, kalau misalnya Diva ngambek, nggak mau tampil, nggak mau nyanyi, waduh saya bisa dimarahin sama panitia. Mas Adi, saya tuh cuma memastikan apakah Diva ini benar-benar yang biasa Mas Adi urusin. Kan? Aneh kan? Kalau Diva asli
dia nggak mungkin menghindar dari Mas Adi. Karena Mas Adi kan yang mengurusi segala keperluan dia di panggung. Kan Mas Adi kan manajer dia. Bener, Bu. Dia yang sering sama saya, Bu. Bener, nggak salah. Bener, Bu. Ini Diva yang sering sama saya. Apa sampean nggak bohong? Nggak mungkin saya bohongin penjenengan. Waduh, piye toh? Apa aku wis bikin salah lagi? Nyun sewu, Bu Gendis. Mbak Diva mau siap-siap tampil. Jadi, Bu Gendis bisa keluar dulu, Ibu. Hampir aja. Tapi kenapa dia bilang aku ini memang diva? Apa dia ndak salah lihat? Waduh, Tejo, aku nggak nyangka kalau kamu itu ternyata jago banget mukul beduknya. Udah kayak pemukul beduk profesional, Jo. Tahu gitu kamu itu bisa ngajari teman-teman kita yang lain loh. Saja. Mas boleh kenalan tuh? Nggak pegang handphone, Mbak. Tejo, Mbak. Iya. Apa aku boleh mendekati Mas Tejo? Padahal kan aku harus diikat laki-laki lain. Udah dikelilingi sama kupu-kupu. Wah, kayak orang ganteng. Mas Tejo lagi senang-senang. Nggak enak kalau aku ganggu.